Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan video alur cerita film Outlander? Semoga bermanfaat atau minimal bisa menghibur teman-teman dimanapun berada. Kali ini, kita akan membahas tentang alur cerita dari film yang berjudul Science Fiction Volume 1, The Osiris Child. Sesuai dengan namanya, film fiksi ilmiah Australia ini dirilis di tahun 2016, disutradarai oleh Shane Abbas, dan dibintangi oleh Kellan Lutz, Daniel Macpherson, Tegan Croft, dan Isabel Lucas. Menceritakan tentang upaya seorang ayah menyelamatkan anaknya dari pemusnahan koloni karena penyebaran virus yang mematikan. Pasti pada penasaran kan? Bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya, ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi, karena pandangan setiap orang pasti berbeda-beda, maka akan menghasilkan pendapat ataupun analisis yang berbeda pula. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan sebuah penjelasan seorang gadis kecil bernama Indy tentang sebuah kecelakaan pesawat dalam pertempuran, di mana ayahnya yang bernama Kane bertindak sebagai pilot. Kecelakaan yang terjadi bisa dibilang cukup parah, sehingga hanya ayahnya lah satu-satunya orang yang selamat. Di persidangan, Kane dinyatakan bersalah atas kecelakaan tersebut karena dianggap lalai dalam menjalankan tugas. Karena Kane merupakan salah satu pilot terbaik, maka dia dibebaskan dari hukuman. Tetapi sebagai gantinya, dia dipindah tugaskan ke planet koloni sebagai salah satu pimpinan dalam pembangunan infrastruktur. Kehancuran karir Kane juga berpengaruh dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga membuat Kane memutuskan untuk bercerai dan menetap di planet koloni. Suatu hari, Indy sedang berlibur ke planet koloni untuk menemui ayahnya. Walaupun tempat itu seperti planet mati, tetapi Indy terlihat sangat bahagia. Setelah menghabiskan waktu bersama ayahnya, Indy dititipkan ke Rominja, pengasuhnya yang tinggal di ibu kota Osiris. Karena Kane masih harus menyelesaikan tugasnya hingga akhir pekan di pangkalan militer flotilla. Planet koloni itu bisa dibilang sebagai planet penjara, karena setelah berhasil menguasai planet tersebut, manusia mendirikan penjara dan mendatangkan narapidana dari bumi sebagai pekerja paksa untuk membangun pabrik serta kota untuk dihuni manusia. Sailam Brook adalah salah satu tahanan tersebut. 2 tahun yang lalu, ketika masih bekerja sebagai perawat di rumah sakit, dia mendapatkan pasien, yaitu 3 orang korban kecelakaan. Alangkah terkejutnya Sai ketika menyadari bahwa ternyata 2 dari korban itu adalah istrinya yang dalam keadaan sekarat serta anaknya yang sudah tewas saat kecelakaan terjadi. Kemarahan pun menyelimuti Sai saat sang istri menghembuskan nafas terakhirnya. Hingga akhirnya, kemarahan itu tidak terkendali dan menyebabkan Sai membunuh pria yang dituduh sebagai penyebab kecelakaan maut itu. Akhirnya, Sai pun mendapat hukuman penjara seumur hidup di planet koloni. Ophir Ultramax adalah sebuah penjara di mana para narapidana mengakhiri hidupnya. Mereka tidak dihargai, bahkan tidak dianggap sebagai manusia lagi ketika mulai menginjakkan kakinya di tempat itu. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bekerja demi kepentingan penjara dan koloni. Pada saat makan siang, Sai bersama kedua rekannya, yaitu Vim dan Kret, sedang mengatur siasat untuk melarikan diri dari penjara. Menurut penjelasan Sai, seorang tahanan bernama Carmel pernah membobol ruang isolasi tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan. Tetapi karena saking banyaknya, Carmel tidak mengingat ruangan mana yang pernah dibobolnya. Oleh karena itu, mereka harus mengisi seluruh ruang isolasi demi menemukan ruangan yang dimaksud Carmel. Dan ketika berhasil membebaskan diri, salah satu dari mereka akan mengaktifkan alarm kebakaran untuk membuka kunci sel-sel para tahanan. Tak lama kemudian, mereka pun melancarkan aksinya, dimulai dengan serangan Sai ke salah satu napi terkuat yang mengakibatkan kerusuhan. Mengetahui hal itu, sipir bernama Morden beserta para penjaga mendatangi ruang makan para napi. Tetapi sangat mengejutkan, Morden bukannya menghentikan, malah dia mempersilahkan Sai bertarung sampai mati. Let's see what you got. Pertarungan pun kembali dilanjutkan hingga Sai hampir saja terbunuh.
Beruntung Creed tiba-tiba muncul dan menusuk leher tahanan tersebut hingga tewas. Tindakan Creed langsung membuat anak buah si tahanan bereaksi, sehingga kembali terjadi kerusuhan yang membuat beberapa tahanan memenuhi ruang isolasi. Ruang isolasi di Ophir Ultramax tidak seperti pada umumnya. Ruangan itu berbentuk tabung yang terus berputar seperti mainan roda. Ditambah lampu dan suara aneh dari ruangan itu akan membuat tahanan yang berada di sana seketika menjadi stres dan bahkan ada yang menjadi gila. Setelah beberapa waktu berada di ruang isolasi, Vim mulai menunjukkan tanda-tandanya. Oleh karena itu, Mordane memerintahkan para penjaga untuk memindahkan Vim ke ruangan lain. Sebuah ruangan di mana Vim dikurung dalam penjara kecil berbentuk tabung. Tak lama kemudian muncul sesosok makhluk mengerikan dan menyerang Vim dengan menggunakan lidahnya. Hal yang sama juga akan terjadi kepada Sai. Mordane menjelaskan kepadanya tentang terraforming dan upaya umat manusia untuk menduduki sebuah planet dengan cara membasmi penghuni asli karena menolak proses terraforming. Mereka menciptakan makhluk mengerikan yang berasal dari mutasi manusia. Ternyata selain menjadi pekerja paksa, para tahanan secara diam-diam dijadikan sebagai bahan percobaan. Tiba-tiba saja pintu lantai penjara Sai terbuka dan membuatnya terjatuh. Setibanya di bawah, ternyata Bostock lah yang berhasil lolos dari ruangan isolasi. Dengan cepat dia berhasil merebut senjata dan menyabotase sistem keamanan. Selain Sai, Bostock juga membebaskan Creed. Dia membuka sel para monster sehingga keadaan penjara semakin tak terkendali. Tak hanya membunuh dan menginfeksi para tahanan, makhluk yang disebut The Ragged itu juga melakukan hal yang sama terhadap penjaga. Bahkan Carmel yang sudah bermutasi menjadi The Ragged membalaskan dendamnya kepada Mordane. Setelah berhasil melarikan diri dari Ophir Ultramax, Bostock dan Creed memutuskan untuk menuju ke kota Osiris. Tetapi sangat mengejutkan, di sini Sai memutuskan untuk berpisah dan memilih jalannya sendiri. Tidak ada yang menyangka bahwa tindakan Creed melepaskan para monster akan berakibat fatal bagi seluruh planet. Setelah menginfeksi penghuni penjara, 8 jam kemudian monster itu pun melakukan penyisiran ke seluruh daerah dan menginfeksi seluruh penduduk untuk memperbanyak jumlah mereka. Kembali ke Kane, keesokan paginya dia mendapatkan laporan tentang pembangunan infrastruktur dan sebuah pesan dari putri kesayangannya. Tetapi sangat disayangkan Kane tidak bisa membalas pesan itu karena terjadi gangguan di pangkalan flotila yang menyebabkan sistem komunikasi mati untuk sementara waktu. Pembangunan infrastruktur planet koloni dikendalikan oleh perusahaan Exor, di mana seorang jenderal bernama Lennox yang memimpin perusahaan itu. Setelah mendapatkan kabar buruk dari penjara, Lennox mengumpulkan para anggota termasuk Kane untuk mengadakan rapat. Dia menjelaskan tentang penjara Ophir Ultramax yang telah dibobol, serta virus Etolonite yang menjangkit para tahanan. Oleh karena itu, dalam waktu 24 jam mereka akan menjalankan protokol 84, yaitu pengurangan koloni. Tujuannya adalah mengancam narapidana agar menyerahkan diri, sehingga tidak menularkan virus itu ke penduduk. Untuk itu, demi menjaga keselamatan anggota Exor, siapapun dilarang membawa keluarga ataupun kerabatnya ke pangkalan flotila. Keputusan Lennox tidak bisa diterima oleh Kane, apalagi saat ini putrinya sedang berada di Osiris. Setelah kembali ke ruangannya, Kane masih belum bisa menghubungi siapapun karena sistem komunikasi di flotila masih mengalami gangguan. Tiba-tiba saja Kolonel Michaels yang merupakan sahabat Kane menghampirinya dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya, bahwa tidak ada virus mematikan, semua hanya kebohongan yang diciptakan oleh Lennox untuk menutupi proyek rahasianya dalam mengembangkan monster yang disebut Dragon. Lennox juga tidak berencana mengancam siapapun. Dia menggunakan protokol 84 untuk memusnahkan seluruh koloni demi menghilangkan bukti-bukti penelitiannya. Seperti biasa, penjelasan lengkapnya akan saya jelaskan di akhir video ya. Setelah mendengarkan semua pengakuan Michaels, Kane pun bergegas menuju ke Osiris dengan menggunakan pesawat tempur. Gerak-gerinya diketahui oleh pusat kendali, sehingga mereka mengirimkan seorang pilot yang juga menggunakan pesawat tempur untuk menghancurkan Kane. Beruntung dulunya Kane adalah seorang pilot yang handal. Dia melakukan manuver di perbatasan atmosfer dan menembak jatuh pesawat musuh.
Sangat disayangkan, manuver yang dilakukannya juga mengakibatkan mesin pesawatnya mati, sehingga Kane harus melepaskan parasut untuk mendarat di sebuah danau. Saat Kane naik ke permukaan, tiba-tiba saja gagang senjata mendarat di wajah Kane, hingga membuatnya pingsan. Beberapa waktu kemudian, Kane terbangun dan menyadari bahwa ada seorang pria yang sedang menodongkan senjata ke arahnya. Untuk menjaga keselamatan, dia harus berbohong seperti yang dilakukan Linux. Tetapi Sai tidak mungkin mempercayai hal itu, karena seperti yang kita ketahui, pria itu baru saja melarikan diri dari penjara. Ken menjelaskan bahwa dia harus bergegas untuk menyelamatkan anaknya dari pemusnahan yang akan terjadi kurang dari 22 jam lagi. Untuk itu, dia membutuhkan bantuan Sai, dan sebagai gantinya, Ken akan memberikan akses masuk ke bunker untuk melindungi mereka dari pemusnahan. Akhirnya Sai setuju dengan tawaran itu, dan memutuskan menuju ke sebuah pos di balik gunung untuk mendapatkan kendaraan. Beberapa waktu kemudian mereka tiba di pos yang merupakan sebuah bar. Tetapi mereka harus bernegosiasi dengan Bill dan Jeep, sang pemilik bus, yang mana sedang menikmati waktu mereka dengan bermain lempar pisau dalam keadaan mabuk. Menurut penjelasan bartender, Ken harus menunggu sampai mereka selesai mabuk dan melakukan transaksi. Tetapi Ken yang tidak memiliki banyak waktu memberanikan diri untuk menghampiri si pemilik bus dan berakhir dengan sebuah pisau di lehernya. Saya pun mencoba membantu dengan menawarkan bayaran yang lebih tinggi dari yang ditawarkan Ken. Akhirnya dengan bayaran $20.000 mereka pun mendapatkan kesepakatan. Perjalanan mereka akan sangat berbahaya. Selain ancaman dari Reget, mereka juga kemungkinan akan bertemu dengan beberapa pasukan Exor yang sedang memburu Kane. Oleh karena itu, Bill menyarankan Kane menemui Hopper dan Mendel, serta membayar $30.000 untuk mendapatkan senjata-senjata tersebut. Sebuah angka yang fantastis bagi Hopper dan Mendel, seolah-olah mereka menjadi kaya karena memanfaatkan kebutuhan Kane yang sangat mendesak. Tetapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama, bahkan mereka belum sempat menikmati uang itu. Karena beberapa waktu kemudian, sekelompok Reget menyerang mereka hingga akhirnya Hopper meledakkan granat untuk bunuh diri. Di perjalanan, selain membahas tentang rencana jahat Exor, mereka juga saling menceritakan tentang latar belakang masing-masing. Ternyata Bill dan Jeep adalah saudara tiri yang diusir oleh keluarga mereka. Jeep menjelaskan bahwa planet koloni merupakan surga bagi mereka, karena planet tersebut memberikan mereka kebebasan untuk tinggal dan menikmati kehidupan seperti yang diinginkan. Keesokan paginya, akhirnya mereka tiba di ibu kota Osiris. Keadaan di sana benar-benar tak terkendali karena Reget sudah lebih dulu tiba di kota itu dan menginfeksi para penduduk. Para petugas keamanan pun tidak ada yang mempedulikan Kane, karena sepertinya mereka tidak mendapatkan laporan apapun dari Exor. Ken dan saya akan naik ke apartemen untuk menjemput Indy, sedangkan Bill dan Jeep akan melindungi bus. Alangkah terkejutnya Ken ketika menemukan mayat pengasuh Indy. Dia mengira bahwa Indy juga mengalami hal yang sama. Ternyata perkiraan Ken salah, karena tiba-tiba saja Indy keluar dari lemari dan mengaku bahwa Ruminja telah mengorbankan diri demi keselamatannya. Karena gedung sudah dikepung oleh para monster, akhirnya mau tidak mau mereka pun harus melompat ke bus untuk menyelamatkan diri. Setibanya di dalam bus, ternyata Sai menemukan Bill dalam keadaan tidak bernyawa. Bill tewas karena terkena bom roket saat melindungi bus. Kematian Bill membuat Jeep sangat terpukul, tetapi dia tidak bisa berlama-lama larut dalam kesedihan, karena jika misi mereka gagal, maka pengorbanan Bill akan sia-sia. Di perjalanan, Ken menjelaskan semua tentang orang-orang yang bekerja di Exor, serta tentang makhluk mengerikan yang menghancurkan seluruh koloni. Ken meminta maaf kepada Indy karena telah jadi ayah yang buruk dan tak pernah ada untuknya di saat bahagia ataupun sedih. Tetapi Ken berjanji bahwa mereka akan berhasil selamat dari kejadian ini dan akan menjalani hidup yang lebih baik. Waktu tersisa 5 menit sebelum protokol 84 dijalankan. Ketika mereka memasuki wilayah bunker, Ken menyebutkan kode akses yang nantinya akan dibutuhkan. Tiba-tiba saja pesawat tempur Exor muncul dan menembaki bus hingga menewaskan Jeep dan juga Ken. Indy tidak menyangka ternyata permintaan maaf tadi adalah permintaan maaf terakhir sebelum sang ayah pergi meninggalkannya.
Waktu yang tersisa kurang dari 3 menit, dan kini saya harus berlari sambil membawa Indy. Karena Kane sudah menepati janjinya membawa mereka ke bunker, maka saya pun harus melakukan hal yang sama, menepati janjinya untuk menyelamatkan Indy. Setibanya mereka di bunker, ternyata tempat itu sudah dipenuhi oleh Reget. Dan sangat disayangkan, saya terkena serangan Reget hingga membuatnya terinfeksi. Escape destiny. Tetapi saya masih berjuang membawa Indy hingga ke dalam bunker. Di saat-saat terakhir saya akan berubah, dia meminta benda tajam untuk membunuh dirinya sendiri. Karena dia tidak ingin berubah menjadi monster, apalagi sampai membunuh Indy. Tetapi Indy menolak, karena kini hanya saya satu-satunya orang yang dimilikinya. Waktu yang ditentukan pun telah tiba. Dengan menggunakan plutonium, Exor membumi hanguskan seluruh koloni yang ada di planet itu. Beberapa hari kemudian, 2 orang astronot dikirimkan oleh Exor untuk memeriksa keadaan planet koloni, sekaligus memeriksa sinyal yang dipancarkan Suar. Di sana mereka bertemu dengan Indy, dan tiba-tiba saja muncul Reget yang membunuh salah satu astronot. Lalu Indy menginterogasi astronot wanita itu untuk mencari tahu tentang flotila yang ternyata sedang berada di rute menuju ke bumi. Menurut pengakuan wanita itu, apa yang terjadi di planet koloni adalah karena perbuatan para tahanan, sehingga berhasil menyabotase reaktor nuklir dan membumi hanguskan seluruh koloni. Film pun ditutup dengan menampilkan wanita astronot membawa Indy dan Reget yang ternyata adalah Sai meninggalkan planet koloni. Terlihat Indy dan Sai bisa berkomunikasi dengan sangat baik menggunakan bahasa isyarat dan mengatakan bahwa mereka akan segera pulang. Apakah yang direncanakan Indy dan Sai setelah berhasil menyelinap ke pangkalan flotila? Akankah mereka berhasil pulang ke bumi? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita science fiction volume 1 The Osiris Child? Apakah menarik? Jika tidak menarik, saya sangat menyarankan teman-teman menonton langsung filmnya. Karena film ini menjual alur ceritanya yang maju mundur untuk menemukan jawaban di balik kejadian-kejadian di sepanjang film. Terdapat 7 chapter dalam film ini yang diurutkan secara acak. Bahkan di dalam chapternya sendiri juga ada beberapa scene yang diacak. Oleh karena itu membutuhkan sedikit fokus untuk memahami alur cerita The Osiris Child. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, bagi yang sudah nonton tapi masih bingung, saya sudah membuatkan alur ceritanya sesuai urutan kejadian yang sebenarnya. Dan mari kita masuk ke segmen penjelasan. Di awal film, Indy menjelaskan bahwa ayahnya mengalami kecelakaan pesawat tempur saat pertempuran Trinity System. Sayangnya film ini tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pertempuran tersebut. Tetapi menurut saya, pertempuran atau perang yang dimaksud adalah perang melawan penduduk asli sebuah planet yang memiliki Trinity System. Setelah saya melakukan penelusuran lebih lanjut, kemungkinan Trinity System ini sama halnya dengan Habitable Trinity, merupakan sebuah konsep baru yang diajukan untuk menentukan lingkungan yang layak huni dalam mencari planet ataupun kehidupan lain di luar bumi. Habitable Trinity terdiri dari koeksistensi atmosfer yang sebagian besar terdiri dari karbon dan nitrogen. Lalu ada lautan yang mengandung hidrogen dan oksigen, serta daratan atau tanah yang menjadi pemasok nutrisi. Beberapa pertempuran berhasil dimenangkan oleh umat manusia, sehingga mereka mendirikan koloni dan mendatangkan narapidana hukuman mati ataupun seumur hidup untuk dijadikan pekerja paksa. Karena keserakahannya, manusia masih berusaha untuk menguasai seluruh planet. Secara diam-diam, Linux dan timnya menciptakan monster sebagai senjata biologis, di mana dalam hal ini, para tahananlah yang dijadikan bahan percobaan. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan seluruh penghuni asli yang menolak terraforming. Sebutannya adalah The Reget. Selain memiliki wujud yang menyeramkan, monster ini juga mampu menginfeksi manusia dengan cairan pengubah gen untuk menjadikannya seperti mereka. Memiliki kekuatan dan ketahanan tubuh yang luar biasa, terbukti Reget tidak mati, walaupun setelah beberapa kali terkena tembakan. Meskipun demikian, monster ini memiliki kelemahan, yaitu gerakannya yang sangat lamban. Oleh karena itu, melarikan diri merupakan keputusan yang bijaksana daripada harus melawan. Menurut penjelasan Morden kepada Sai, mutasi yang ditimbulkan dari cairan gen juga dapat mempengaruhi pikiran sehingga bisa mengeluarkan sifat asli manusia itu sendiri. Hal itulah yang menjelaskan mengapa Sai masih memiliki akal sehatnya walaupun tubuhnya telah berubah menjadi Reget. Yaitu karena sebenarnya Sai bukanlah orang jahat dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk menjaga Indy sebagai balas jasa terhadap Kane.
Pelajaran yang saya ambil dari film ini yaitu dari sebuah pesan dari Cain kepada anaknya, bahwa jangan pernah mempercayai orang yang membutuhkan sesuatu darimu. Tetapi Cain belum pernah menemukan orang seperti itu, karena setiap manusia pasti akan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, mulailah menjadi diri sendiri. Menurut saya, makna dari pesan itu adalah jika kamu ingin dipercaya oleh orang lain, maka kamu harus lebih dulu mempercayai diri sendiri. Jika teman-teman mempunyai teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!